bahwa hari ini bangsa Indonesia berada di titik nadir. Titik di mana terjadi divergensia nalar para pemimpin dan rakyat. Titik jenuh di mana perilaku ponga yang dipertontonkan pemimpin. Titik di mana pemimpin hadir menerkam rakyat. Titik di mana Pancasila dan simbol-simbol negara bangsa dipandang sebagai artistik simbolisme tanpa perwujudan substansial. 70 lebih tahun kita tersandera dan berbicara terus-menerus tanpa henti tentang NKRI harga mati. Spanduk di depan kantor militer atau reklame baliho militer terpampang di sudut-sudut jalan. NKRI harga mati. Tetapi di mana tulisan keadilan, kesehatan, pendidikan, sandan, pangan, papan sebagai keadilan sosial sebagai harga mati? Tidak ada. Kita tidak ingin militer menjadi panglima dalam perang, juga panglima dalam pembangunan seperti sistem binomial pada masa Orde Baru. Tetapi sejatinya mereka menekan pemerintah akan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mesti bertanya kepada pemerintah di negeri ini, mengapa Indonesia sampai umur sekian tahun masih berkursus tentang pentingnya pembangunan karakter bangsa, masih berbicara tentang jati diri bangsa, masih berbicara tentang pemilik negeri dan bukan pemilik negeri, masih berbicara tentang nilai-nilai fundamental. Kita masih berbicara tentang adanya labilitas integrasi nasional dan integrasi sosial, yang mana negara-negara yang lain itu hanya 10 tahun pertama sudah selesai. Tapi ini sampai sekarang bicara tentang NKRI harga mati, hal-hal yang sangat elementer dan fundamental yang harusnya diselesaikan 10 tahun atau 20 tahun pertama. Ya. Ketidakharmonisan bangsa ini bertahan begitu lama. Salah satu sumber dan pemicu persoalannya adalah tiap pemimpin negeri ini mengklaim diri sebagai sentrum utama nasionalisme dan sumber nasionalisme. Ya, Presiden klaim diri pusat nasionalisme berada di singgasana kekuasaan, di mana negara dan pemegang kekuasaan sedangkan rakyat dianggap bukan nasionalis. Seakan-akan pusat nasionalisme hanya deliver dari Soekarno kepada Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Sementara rakyat dianggap bukan pemilik negara. Saya ketemu Gus Dur tahun 2001 di PBNU. Gus Dur bilang, Natalis, yang saya mau ingin rancang itu di negara ini adalah nasionalisme yang berpusat pada bangsa dan negara, bukan kepada individu, personifikasi orang. Sekarang itu orang-orang yang berkuasa di istana negara dianggap sebagai pusat nasionalis, yang lain dianggap bukan. Itu yang saya mau ingin berubah di negara ini. Nah, tapi sampai sekarang ide Gus Dur itu tidak pernah diwujudkan, termasuk oleh PKB, termasuk oleh para pengikutnya, termasuk oleh PMII. PMII berorientasi harus ide Gus Dur adalah nasionalisme bangsa dan negara, bukan nasionalisme personifikasi individu. Kalau itu terjadi, orang-orang yang dianggap berseberangan dianggap bukan NKRI. Orang-orang kaum minoritas dianggap bukan NKRI. Orang-orang yang ideologi pemikirannya agak sedikit berbeda dalam konteks interpretasi ideologi seperti FPI dan lain sebagainya dianggap bukan NKRI. Yang dianggap NKRI cuma terpusat pada gugusan kelompok mulai dari Soekarno sampai dengan Joko Widodo. Gugusan komunitas yang berada di satu wilayah. Gugusan ideologi yaitu nasionalisme, marhaenisme dan lain. Nah, itu berbahaya akibat nasionalisme personifikasi individu, pemegang kekuasaan menjustifikasi, bahkan memperlebar segregasi antara pemerintah dan rakyat, di mana rakyat termarginalkan dari mainstream utama nasionalisme, bahkan dianggap bukan nasionalis. Akibatnya hari ini kita menyaksikan jutaan rakyat muslim turun ke jalan-jalan protokol, menuntut keadilan. Orang-orang pinggiran di Papua, Aceh, Kalimantan berjuang mempertahankan identitasnya. Inilah problem kebangsaan kita saat ini.
Karena nasionalisme hanya diklaim milik segelintir elit politik di negeri ini. Perilaku ponga yang dipertontonkan oleh pemimpin negeri ini dengan mengkultuskan diri sebagai pemilik negara adalah absurd, arogan, kronisme, cenderung primordialisme. Namun harus diingat bahwa bangsa ini tidak pernah diperjuangkan oleh kelompok satu orang atau satu suku dan agama saja. Apa yang perlu kita lakukan hari ini? Rakyat Indonesia harus bersatu melawan dan menentang nasionalisme personifikasi individu menjadi nasionalisme tanah air dan bangsa. Karena nasionalisme menyatakan pertautan perasaan identitas diri dan keanekaragaman sebagai mosaik Indonesia. Nasionalisme juga bersatu karena kita mengalami trauma dan tragedi yang sama pada masa lampau. Itu menurut Ernest Renan. Dan itu yang pernah disampaikan oleh Romo Mangunwijaya kepada saya dan Gus Dur di Jogja. Jadi nasionalisme yang terbentuk karena perasaan dan penderitaan yang sama pada masa lampau. Maka dia menulis, Romo Mangun menulis surat kepada Habibie. Timor Leste itu tidak pernah mengalami perasaan dan trauma yang sama pada masa lampau. Kasih kemerdekaan aja. Makanya Timor Leste lepas. Itu. Atas nama nasionalisme membungkam politik, lawan politik adalah salah. Atas nama nasionalisme menerkam rakyat juga tentu tidak bisa dibenarkan. Ironi di negeri ini, di Jerman Hitler tampil sebagai pemimpin yang kejam, membunuh 6 juta bangsa Yahudi, tidak pernah mengklaim diri pusat nasionalisme. Ya, Hitler aja tidak pernah mengklaim diri. Juga bukan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai kanselir Jerman. Tapi Hitler membela bangsanya, yaitu bangsa Prusia, berjuang demi harga diri dan bangsa Prusia. Demikian pula di Rusia, dimulai dari restrukturisasi di Rusia melalui glasnost, demokratisasi, dan perestroika. Akhirnya juga negara Rusia melepaskan beberapa negara pecahan di Eropa Timur dan 3 negara termasuk 3 negara Kaukasia Selatan. 91 juga untuk mempertahankan bangsa Rusia, bukan personifikasi individu. Revolusi Prancis juga mempertahankan bangsa Prancis. Juga restorasi Meiji di Jepang terjadi setelah penjajahan Jepang terhadap Cina dan kemenangan Jepang atas Perang Manchuria. Menghadapi Rusia dan Jerman untuk mengangkat harga diri dan nasionalisme bangsa Jepang. Bukan untuk mempertahankan citra atau kekuasaan Meiji dan kawan-kawan yang menjadi pemimpin perang. Itu juga nasionalisme bangsa dan negara, bangsa dan tanah air. Oleh karena itu para pemimpin negeri yang mengklaim diri pusat nasionalisme harus kita lawan. Kita harus lawan dan kita harus lawan. Lawan tidak mesti perlawanan fisik, tapi perlawanan dengan cara pandang. Pola pikir nalar penguasa yang berada di singgasana kekuasaan. Karena akal sehat untuk mengelola negeri ini sedang tumpul, galau, bahkan nelangsa di simpang kiri jalan. Bangsa ini sedang mengalami problematik secara kronis sepanjang lebih dari 50 tahun. Salah satu sumber persoalannya dimulai ketika negara ini mengambil 3 senyawa yang berbeda dalam satu wadah, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis. Katolik dan Islam tidak mau, tapi dipaksa oleh kelompok yang mengklaim nasionalis. Itu dimasukkan komunisme di dalamnya. Makanya sampai sekarang itu menjadi problem besar. Warisan buruk Soekarno itu ada pada diri. Bagaimanapun 3 pilar yang bertentangan bagaimana mungkin 3 pilar yang bertentangan bisa dipaksa dalam satu wadah. Nasionalisme yang mengedepankan cinta pada tanah air, bangsa yang bersifat profan, duniawi, dan alam pikir sekuler. Sedangkan agama berbicara tentang hubungan transendental antara Tuhan dan manusia. Tuhan dijadikan sebagai sumber moral dan pusat kekuasaan. Komunisme mengajarkan cara pandang materialisme, sebuah dialektika dan logika tentang peniadaan Tuhan. Jadi kalau ada yang sombong, saya keluarga komunis, saya anak komunis. Komunisme itu adalah peniadaan Tuhan. Bangsa ini
ya, berpijak pada sila pertama, yaitu adanya Tuhan, bukan tiadanya Tuhan. Kalau kalian suka tayangan ini, jangan segan tekan tombol like, subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih.